Sahabat herbal, kali ini saya mau mencari tumbuhan yang dinamakan dengan ciplukan. Nah, seperti apa yang dinamakan dengan tumbuhan ciplukan? Ikuti video saya agar Anda tahu seperti apa dan bagaimana manfaat dari tumbuhan ciplukan. Karena memang saat ini ciplukan itu sudah relatif susah ditemuin. Makanya ikuti terus video saya di channel YouTube saya supaya Anda tahu tentang tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng agar Anda tahu video-video terbaru dari saya. Juga share video saya agar lebih banyak orang yang tahu tentang manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan herbal. Untuk kritik, komen, dan saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jika Anda punya pengetahuan tentang tanaman-tanaman herbal atau bahkan mungkin jika Anda punya resep-resep obat yang berasal dari tumbuhan ciplukan, silahkan tulis di kolom komentar saya. Ikutin video saya, kita akan mencari yang dinamakan dengan tumbuhan ciplukan. Ini di sawah. Ini kebetulan sawah ini ditanemin kacang nih. Coba kita jalan-jalan ke sana, kita cari ciplukan. Nah, ini ada, kita temukan, ini namanya ciplukan. Jadi tumbuhannya seperti ini. Ini yang dinamakan dengan ciplukan. Nah, kebetulan ini ada buahnya, tapi belum tua. Jadi ini tumbuhannya seperti ini. Nah, ini buah ciplukannya. Buah ciplukannya seperti ini. Lumayan banyak ini. Nah, ini daunnya seperti ini. Bukan, ini bunganya. Nah, bunga ciplukan seperti itu. Wah, ini buahnya yang masih muda. Seperti ini. Jadi tumbuhan ciplukan itu juga mempunyai nama lain, yaitu Physalis peruviana. Jadi di berbagai daerah ciplukan ini juga mempunyai nama daerah masing-masing. Jadi ada yang menyebutnya ciplukan, kemudian ada juga yang menyebut ceplukan, kemudian cecendet, kemudian yor-yoran, kemudian ada juga yang menyebut lapinonat, kemudian angket, kopok-kopokan, keceplokan, dedes, leletokan, dan lain-lain. Jadi di masing-masing daerah ciplukan itu punya nama atau sebutan masing-masing menurut daerahnya. Nah, kebetulan sahabat herbal, ini saya juga mendapatkan buah ciplukan yang sudah matang ya. Jadi buahnya seperti ini, yang sudah matang, dia berwarna kuning kecoklatan gitu kulitnya. Ini kalau kita kupas, nah ini buahnya. Ini buahnya seperti ini. Coba kita makan. Rasanya manis, ada sedikit asam, tapi nggak terlalu kuat sih asamnya, banyak manisnya. Ini semakin tua dia akan semakin manis. Nah,
Di dalamnya itu banyak biji-bijinya gitu. Ada biji-biji kecilnya, biji-biji kecil. Ada rasa-rasa gurih juga. Jadi enak sekali ini buah ciplukan. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sahabat herbal, tanaman atau tumbuhan ciplukan ini mempunyai banyak sekali manfaat untuk dijadikan obat. Nah, bagaimana cara meramunya atau memanfaatkannya? Ikutin terus video saya. Nah, sahabat herbal, berikut ini saya jelaskan cara menggunakan dari tumbuhan ciplukan. Di samping tumbuhan ciplukan itu bisa kita konsumsi secara langsung, tapi dia juga bisa kita manfaatkan dengan cara seperti ini. Jadi untuk mengatasi kanker payudara, caranya sangat mudah, yaitu pertama siapkan daun ciplukan secukupnya, lalu campurkan dengan biji beras dan tunas kunyit secukupnya, kemudian giling dengan parutan sampai lumat, atau mungkin bisa digiling dengan di blender. Tempelkan ramuan yang telah dibuat pada bagian payudara yang terkena kanker dan biarkan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk penanganan diabetes mellitus, jadi untuk diabetes mellitus, mulai dari memilih tanaman yang sudah berbuah dan berumur tua. Tanaman tersebut dicabut dan diambil bagian akarnya, kemudian bersihkan. Sebelum direbus, ada baiknya diamkan beberapa saat akar ciplukan tersebut sampai menjadi layu. Kemudian rebus akar ciplukan dengan 3 gelas air bersih. Tunggu sampai rebusan tersebut benar-benar mendidih dan hanya menyisakan 1 air gelas saja. Berikutnya ambil yang tersisa dan saring hingga bersih dari akar tadi. Minum 1 kali sehari dan lakukan secara rutin. Nah, buah ciplukan juga atau tumbuhan ciplukan juga bisa digunakan untuk mengobati asma. Untuk mengobati asma, ciplukan diambil dari daun ciplukan, kemudian batang ciplukan, buah ciplukannya, kemudian air kurang lebih 1 liter. Caranya bersihkan semua bahan di atas, kemudian rebus semua bahan di atas dengan air 1 liter. Biarkan air rebusan hingga tersisa setengahnya. Hasilnya kita saring, kemudian minum hasil rebusan yang sudah disaring tadi 2 kali sehari, pagi dan sore. Ulangi terus sampai asma Anda sembuh. Selanjutnya untuk pengobatan kurap, bahannya yaitu daun ciplukan, kapur sirih, air secukupnya. Nah, caranya bersihkan semua bahan di atas, kemudian gabungkan daun ciplukan dengan kapur sirih, lalu hancurkan menggunakan kedua telapak tangan Anda. Tambahkan sedikit air. Gumpalkan di kedua telapak tangan Anda sampai keluar air berwarna hijau keputih-putihan serta buih. Nah, lalu oleskan pada bagian-bagian yang terkena kurap. Atau dengan cara lain, yaitu Anda bisa menyiapkan daun daun dari tumbuhan ciplukan, yaitu caranya bersihkan daun dan hancurkan daun tersebut menggunakan tangan. Setelah terasa lembut, kemudian oleskan pada bagian yang terkena kurap. Ulangi beberapa kali dalam beberapa hari hingga kurap menjadi sembuh. Kemudian untuk mengobati demam, caranya buah ciplukan dibersihkan, kemudian dikonsumsi seperlunya. Ulangi sampai demam Anda sembuh. Khasiat yang berikutnya dari tumbuhan ciplukan yaitu untuk mengobati stroke. Jadi caranya
begini. Untuk mengobati stroke, ciplukan dapat digunakan dengan kita ambil dari buah ciplukan, kemudian kita bersihkan buahnya. Selanjutnya Anda dapat mengkonsumsi atau memakannya langsung sebagai obat dari stroke. Demikian sahabat herbal tentang tumbuhan dan manfaat dari tumbuhan ciplukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa temukan video-video saya yang lain tentang tumbuh-tumbuhan herbal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kemudian share agar semakin banyak orang yang tahu tentang manfaat-manfaat tumbuh-tumbuhan herbal yang ada di sekitar kita. Mari kita berbagi pengetahuan agar berguna bagi banyak orang. Sampai di sini. Jika Anda punya kritik dan saran atau pengetahuan tentang tanaman-tanaman herbal, khususnya jika Anda punya pengetahuan tentang ciplukan dan resep-resepnya sebagai obat, silahkan Anda bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Baiklah sahabat herbal, ikutin terus video saya dan temukan video saya tentang tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan herbal yang lain di channel YouTube. Sampai di sini tentang ciplukan, salam sehat.